bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang masih menuntun kami sampai hari ini. Kami bisa beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Semua hanya karena anugerah perkenanan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat malam yang sangat indah. Buat perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi di rumah kami masing-masing. Kami mengerti bahwa kami masih bisa hidup sampai hari ini. Kami bisa diberikan kesempatan untuk beribadah hari ini. Semua hanya karena anugerah dan perkenanan-Mu. Sehingga terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu malam ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih buat segalanya Tuhan, buat keluarga kami, buat kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami mau terus menyembah Engkau, kami mau terus memuji Engkau. Kami juga akan mendengarkan firman yang Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, kiranya sepanjang ibadah ini Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian dan semangat untuk memuji menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami nanti ketika selesai ibadah ini tidak kembali dengan sia-sia. Kami enggak balik ke kamar kami dengan sia-sia. Kami enggak balik ke rutinitas kami dengan sia-sia. Tapi kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kami mengalami sesuatu perubahan yang besar di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih-Mu. Kami memulai ibadah kami mau terus menyembah Engkau. Namun sebelum kami memulai ibadah kami akan mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah lapin hari ini, makanan kami secukupnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Satu hal yang masih kita percaya sampai saat ini, dalam segala perkara Dia senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin. Mari kita tetap puji Tuhan, kita bersyukur untuk segala hal yang Dia lakukan. Haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama kita katakan, naikkan syukurku, ku tak akan memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti
Oke, biar gak ketinggalan tentang info-info terbaru Glow Youth, kita saksikan dulu Glow Youth TV. Shalom Glow Youth. Balik lagi sama gue dan gue kali ini ditemenin dengan teman-teman gue berdua di sini. Gue lagi kan, Bisa nggak ganggu? Walaupun kita berjarak nih, kita masih mau membagikan beberapa informasi penting perihal Glow Youth biar teman-teman gak ada yang ketinggalan. Betul. Lu duluan deh. Betul. Lu duluan. Jadi jangan lupa PSBB Sunday nih. service. Aduh, udah PSBB benar nih PSBB. Jangan lupa Sunday service hari Minggu jam 8 malam di YouTube Glow Youth United. Jam Glow 8 Youth malam. Night. Glow Youth United, Ton. Glow Youth United. Yang kok dicabut? Yang kedua, Oke, yang kedua ada Glow Club dari hari Senin sampai Sabtu. Hubungi masing-masing PIC leader komselnya ya. karena masih bisa by Zoom. Iya bener banget. Terus ada yang komsel gabungan. Komsel gabungannya tuh hari Rabu jam 7 malam di Ya, Zoom juga. semuanya dari DP, Gading, BSD, Iya, Tamres, semuanya rame gabung. Kita banget berdoa pokoknya. bareng, kita kesaksian, kita sharing firman bareng-bareng. Jaga jarak tuh, jaga jarak tuh, jaga jarak tuh. Tuh. Nah, yang terakhir tuh di situasi seperti ini banyak teman-teman kita yang perlu support dan pertolongan dari kita. Betul. Ayo kita semua jadi Glow Youth, jadi berkat bareng-bareng biar kita membantu teman-teman kita yang mungkin lagi memerlukan pertolongan ekstra. Jadi Glow Youth lagi mau galang dana untuk teman-teman dan langsung dana yang terkumpul itu pasti dibagikan kepada teman-teman langsung, nanti pasti ada laporannya juga. Jadi teman-teman Glow Youth, itulah informasi sekian. Kali ini gue bahagia banget, gue nggak sendirian. Semoga minggu depan lagi ya. Oke. Oke. Ada men. Ada amin teman-teman semua. Oke, sekian. Shalom Glow Youth. Shalom. Glow Youth. Bye. Engkaulah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha besar. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Biar manis Kau dengar pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan atas segala alam. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan.
atas Mari kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Jangan ada diam yang di ruangan ini, mari kita sembah Tuhan. Tuhan penuhi kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami mau tinggikan. Jangan ada yang diam, jangan ada yang diam. Engkau ku sembah.
Katakan sekali, katakan kau ku sembah, kau ku sembah. Oh, ya la 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 la. Ya la 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 la. Biar Engkau Tuhan selalu dipujikan. We thank you, Jesus. Hosana di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Tuhan, berhembus Tuhan, berhembuslah. Sekarang teman-teman yang di rumah sama-sama katakan, urapi Tuhan, urapilah kami. Penuhi dan kami Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. fokus pada Tuhan, sama-sama katakan, minta urapannya, minta urapannya. Urapi kami Tuhan, Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami. Urapi kami Tuhan, kami minta urapan-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan minyak, penuhi kami Tuhan.
teman-teman yang di rumah boleh angkat tangan. Nggak ada yang tahu kalian ngapain di situ, nggak ada sama sekali. Jangan malu-malu, angkat tanganmu. Yang sakit taruh tangan kanan teman-teman di tubuh yang sakit. Gue ngerasakan urapan kesembuhan yang sangat nyata. Di rumah kalian masing-masing, Tuhan adalah Tuhan yang gak dibatasi dengan jarak dan waktu dan ruang. Roh Kudus bisa bekerja di mana aja. Waktu yang sama kita tapping hari ini, waktu yang sama kalian dengar. Jangan batasi kuasa Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan. Mau ibadah di gereja, mau ibadah di YouTube, mau ibadah dimanapun, semuanya sama. Jangan batasi kuasa Tuhan. I feel presence of God. Teman-teman yang sakit cepat taruh tangan kanan teman-teman di tubuh yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kuasa sakit penyakit, segala kutuk-kutuk sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyucikan. Segala kutuk dosa, kutuk yang membuat sakit penyakit dihapuskan, dilenyapkan dalam nama Yesus. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar. Ya rada di tempat ini, di sini ada urapan baru. Urapan Allah, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan di tempat ini, di sini. Come on to the higher key. Urapan baru, urapan Allah, urapan Allah. Semua belenggu dosa dihapuskan, semua belenggu dosa dipatahkan. Di sini ada sorak kemenangan, sorak kemenangan, sorak kemenangan. Ya di sini ada urap. Sekali lagi, sorak kemenangan, sorak kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada, di sini ada urapan baru. Kita deklarasikan sama-sama, di sini ada, di sini ada.
Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorak-sorai kemenangan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa memenuhi kami. Kami percaya banyak dari kami yang disembuhkan. Banyak dari kami yang beriman untuk disembuhkan. Banyak dari kami yang disembuhkan. Karena pekerjaan Roh Kudus tidak terkekang oleh jarak dan waktu. Dia gak terbatas dengan jarak dan waktu. Karena Roh Kudus hadir dimanapun. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya waktu tidak jadi batasan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur Yesus. Buat semua yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami sekarang akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui mulut dan bibirnya dan lidahnya. Biar apapun yang keluar dari mulutnya, apapun kata-kata perkataan yang keluar dari mulutnya bukan berasal dari dia sendiri, tapi berasal dari Tuhan Yesus sendiri, dari hikmat Roh Kudus yang menuntun dia. Kami percaya kami telah dibebaskan, kami telah dilepaskan. Kami percaya bahwa kami telah disembuhkan secara sempurna oleh kuasa darah Yesus. Ini bukan tentang kami, ini bukan tentang siapa kami, bukan tentang bagaimana kami bekerja dan bagaimana kami menyembah Tuhan, tapi bagaimana kuasa-Mu bekerja. Sehingga kami juga percaya bahwa firman Tuhan adalah pesan dari Tuhan yang mengalirkan kuasa dan kesembuhan. Bahkan di saat kami mendengarkan Anda, masih dari kami yang disembuhkan, banyak yang dari kami yang dilepaskan, banyak dari kami yang mendapatkan mujizat dari Tuhan. Sehingga berbicaralah Tuhan. Karena firman seperti pedang bermata dua yang menusuk dan bisa membelah antara jiwa dan roh kami, antara pertimbangan pribadi kami dan suara hati Tuhan. Sehingga berbicaralah Tuhan, tegur kami, ajar kami lebih lagi, supaya kami siap untuk mendengarkannya. Buka hati telinga kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Kita ketemu lagi di ibadah online. Hari ini saya ingin berbicara tentang lockdown. Waduh, apa lockdown? Coba kita lihat slide berikutnya. Wah, ini banyak hal-hal yang lucu. Tulisan-tulisan yang aneh tentang lockdown. Tuh, slide berikutnya. Lockdown katanya lauk daun. Coba kita lihat lagi. Nah, semuanya ini ada yang lucu lagi. Bukan sanitizer, tapi stabilizer katanya. Sebenarnya apa sih lockdown? Kalau saya lihat lockdown itu di Google ya, kata lockdown yang sering-sering ini digaungkan itu artinya penutupan akses masuk maupun keluar suatu daerah yang berdampak. Atau situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Jadi lockdown itu menurut saya sebenarnya karantina, ya kan? Supaya orang masuk maupun keluar tidak bisa. Karena kenapa dikarantina? Karena situasinya memang harus seperti itu. Kalau tercemar dengan orang luar, ya kan? Kalau orang luar masuk itu akan tercemar dan lain sebagainya. Nah, kalau kita belajar di dalam Alkitab, saya ajak kita semua buka dalam Ester 2 ayat 8. Dikatakan begini, Ester 2 ayat 8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Waktu itu Ester sedang mau mengikuti lockdown. Mengikuti lockdown. Kenapa? Karena ada situasi di negaranya, ya kan? Yaitu ketika Raja Ahasuerus, ya kan? Ahasuerus, ya kan? Dia kecewa dengan ratunya Wasti, sehingga ratunya dipecat gitu, ya kan? Dan kemudian dicarilah pemilihan para calon ratu.
Nah, ini Esther, kalau kita lihat klik. Nah, lockdown di sini, lockdown di mana para gadis dipilih untuk jadi calon ratu. Nah, dan Esther termasuk yang mengikutinya. Kenapa? Karena memang omnya, pamannya waktu itu Mordekai minta Esther ikut. Ya kan? Esther mengikuti pemilihan calon ratu tersebut. Artinya lockdown itu seperti karantina. Jadi Esther di karantina untuk kontes putri-putrian. Saya juga pernah mengalami lockdown ketika saya ikut tes Akabri, ya kan, berapa puluh tahun lalu. Setelah tamat SMA saya ikut tes Akabri dan dinyatakan saya lulus di provinsi dan saya di lockdown untuk tingkat pusatnya selama sebulan. Puji Tuhan saya bisa masuk, jadi kumpul di situ 2.000 para pemuda dari seluruh provinsi di Indonesia untuk memperebutkan 660 tiket menjadi calon perwira remaja ABRI waktu itu. Dan saya berhasil. Demikian juga istri saya juga pernah ikut lockdown, kontes kecantikan, kontes putri-putrian, yaitu Putri Cita, mungkin tahun 1993, ya. Lama banget ya. Mewakili Provinsi Kalimantan Tengah, istri saya dia kumpul dengan semua putri-putri dari 27 provinsi. Waktu itu Indonesia masih 27 provinsi. Nanti minggu depan kita akan ada talk show membahas ini semua ya. Kita loncat ya. Kita kembali ke zaman Esther. Nah, Esther ini kontes paling kejam katanya. Diperkirakan ada 400 sampai 1.460 gadis yang dihadapkan kepada raja. Jadi gadis ini bukan sembarangan, tapi ini gadis-gadis yang tercantik dari seluruh kerajaan yang dibawa dengan paksa maupun dengan kesadaran, ya kan? Jadi ini termasuk Esther. Lanjut slide berikutnya kita lihat, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Rupanya di ayat 12-nya, Esther 2 ayat 12, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, jadi 1 tahun. Ya kan? Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk memakai wangi-wangian 6 bulan, klik. Ya, 6 bulan untuk memakai minyak mur, ya. 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi selama 1 tahun gadis-gadis itu di lockdown, ya, dirawat, diberikan semua wangi-wangian, seperti wangi-wangian apa tadi? Mur, minyak mur dan minyak kasai. Kalau kita bayangkan, ya kan, betapa minyak mur itu mahal. Minyak kasai, minyak mur itu paling mahal. Sengaja mereka dirawat, ya kan, supaya mereka itu menjadi wangi, ya kan, supaya mereka itu jadi bersih, supaya mereka itu jadi menarik, supaya gadis-gadis itu dipandang raja, waduh, menjadi luar biasa. Nah, lockdown itu saat ini juga kita sedang lockdown, tanda kutip ya, di karantina, stay at home, nggak boleh kemana-mana, ya kan. Nah, saya mau bicara tentang minyak mur. Minyak mur itu adalah lambang dari pahitnya pertobatan. Ya. Minyak mur diperoleh dari sesuatu yang disuling menjadi tetesan yang murni sehingga membuatnya menjadi pahit. Ya. Mur juga dapat digunakan sebagai obat, pengawet, makanan, menghaluskan kulit dan menghilangkan kerutan. Nah, jadi yang takut banyak kerutan tuh atau cari minyak mur kan. Tapi harga minyak mur sangat-sangat mahal, ya. Karena mirip dengan harga emas katanya. Waduh. Nah, harga minyak mur ini sangat mahal dan mirip harga emas. Nah, kalau kita bisa belajar dari minyak mur ini, ya kan? Saat ini kita pun sedang di lockdown di rumah. Kita juga sedang memasuki tahap perawatan. Ya.
Nah, minyak mur itu juga dijadikan lambang dari perjalanan Tuhan Yesus Kristus di dunia. Sampai beliau mengikuti perjalanan Via Dolorosa, ya kan? Yang dilalui Tuhan Yesus dengan kepahitan sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, artinya lockdown itu memang sebenarnya pahit sulit. Namun saya katakan memang kita harus ikuti semuanya. Kenapa? Tuhan Yesus sebelum menjalani jalan salib, Tuhan Yesus diurapi, ya kan? Oleh Maria. Yohanes 11 ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kalian, anak-anak muda, Glow Youth, dan seluruh pemirsa, kita semua, saya juga, kita sedang mengikuti perjalanan pahit ini. Kita harus sedang diurapi oleh minyak mur. Ya. Tuhan Yesus sangat menyukai minyak mur, tapi minyak mur yang asli. Bukan yang bercampur dengan bahan lain. Tuhan Yesus menolak kalau dicampur dengan lain. Markus 15 ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi dia menolaknya. Artinya, para pemuda-pemudi di seluruh dimanapun Anda berada, kita harus menjadi mur yang asli. Ya. Kita ketika diproses menjadi pahit seperti minyak mur, kita menjadi mur yang asli. Mari kita persembahkan kepada Tuhan Yesus mur yang asli. Ya, karena Tuhan Yesus gak suka mur-mur yang asli. Seperti orang Majus, ketika Tuhan Yesus lahir, dia mempersembahkan mur juga. Begitu juga minyak kasai. Minyak kasai adalah minyak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Kenapa? Minyak kasai itu diramu secara khusus dengan resep yang rahasia. Dan itu hanya ada di istana raja. Dan minyak kasai ini memang mahal juga harganya. Minyak kasai ini mengandung kemenyan dan mengandung semua bahan wangi-wangian. Hidup kita semua harus wangi. Hidup kita harus harum. Ya. Bukan harum yang sembarangan, tapi harum yang kudus. Bukan wangi mayat, bukan wangi sampah, bukan wangian yang membuat kematian. Tapi kita harus menghasilkan menjadi wangi-wangian yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Wangi-wangian minyak kasai yang ada kemenyannya. Ya kan? Kemenyan juga adalah ketika orang Majus mempersembahkan selain mur, orang Majus juga mempersembahkan kemenyan dan emas. Nah, anak-anak Tuhan, hari-hari ini kita semua harus ketika lockdown ini, kita harus menjadi mur dan minyak wangi itu, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan menyembah Tuhan, dengan memuji Tuhan. Menyembah Tuhan bagaimana? Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita punya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang mengajarkan kita. Roh Kudus yang menolong kita. Kenapa? Harus Roh Kudus. Karena Yohanes 14 ayat 16 katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 17-nya, yaitu roh kebenaran. Nah, kalau mau menyembah dalam roh dan kebenaran, harus ada Roh Kudus. Roh yang membawa kita, dia adalah roh kebenaran. Sehingga semuanya, kalau kita baca ayat 26-nya, dialah yang mengajarkan segala sesuatu. Jadi orang gak bisa menyembah dalam roh kebenaran kalau tidak ada Roh Kudus. Makanya tugas kita
mengenalkan juga Roh Kudus kepada orang-orang lain. Karena kata Tuhan Yesus, kita mengenal tapi orang lain tidak mengenal. Dunia ini tidak mengenal Roh Kudus. Makanya tugas kita mengenal Roh Kudus. Slide berikutnya. Masa lockdown adalah masa eliminasi. Ya kan? Di sini kalau kita lihat ayatnya, lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Jadi semua yang dimiliki gadis itu harus diserahkan kepada raja. Raja mau apa harus diikutin. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Sida raja penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Jadi raja memilih. Kalau udah tampil di hadapan raja, kalau nggak kepilih nggak dipanggil lagi. Tapi kalau kepilih dipanggil. Nah ini ribuan orang, gadis-gadis ini menghadap raja. Satu malam, ya kan? 1 hari 1 malam. Setelah di waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Semalaman berarti di hadapan raja. Ya, kalau nggak sesuai dieliminasi, keluar. Hidup kita juga bisa dieliminasi, ya. Maka itu kita harus tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya Tuhan tetap menjaga kita, supaya Tuhan tidak mengeliminasi kita nanti ketika kita dihakimi waktu setelah ketika akhir zaman. Ya kan? Kita akan masuk penghakiman yang agung. Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa kita tidak dieliminasi. Jangan sampai Tuhan bilang, aku gak mengenal engkau, nyah. Waduh, sedih kan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Pasti Tuhan mengenal kita. Maka itu di dalam lockdown ini apa yang harus kita lakukan. Berikutnya, Ester 2 ayat 15, klik. Lockdown adalah masa menampilkan hal terbaik. Saat ini, ingat ya kan. Yang saya katakan di waktu berapa minggu lalu. Bahwa kita ini di dalam Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Nah, saya tambahkan di dalam Daniel 11 ayat 35-nya. Ya, ternyata di dalam Daniel 11:35 dikatakan sebagian dari orang-orang yang bijaksana itu akan jatuh. Ya, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Rupanya ya kan, banyak orang disucikan dan dimurnikan dan diuji itu untuk dipilih. Siapa yang terbaik supaya tidak kita kalah, tapi kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kembali lagi ke Ester 2 ayat 15. Di sini ketika Ester anak Abihail, ya kan, ya ini saudara Mordekai yang mengangkat Ester kepada anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Hegai itu siapa? Dia ada sida-sida raja yang tugasnya penjaga para gadis-gadis perempuan itu. Nah memang dari awal Hegai itu udah tertarik gitu. Udah jatuh cinta. Udah ada rasa sayang kepada Ester. Makanya Ester selama di dalam lockdown itu betul-betul dimentorin oleh Hegai luar biasa. Nah kita punya mentor. Yaitu Tuhan Roh Kudus. Ya. Kita harus minta kepada Tuhan Roh Kudus untuk mentorin kita. Untuk ngajarin kita. Untuk nolong kita, untuk berikan kepada kita kekuatan. Cuma Roh Kudus yang bisa melakukannya. Ya. Nah di sini dikatakan, maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Bahasa Inggrisnya, and Esther obtained favor in the sight of all who saw her. Jadi dia mendapat perkenanan. Tahun ini, ya kan, adalah tahun perkenanan Tuhan. Gereja kita adalah tema dari gereja kita tahun ini adalah tahun favor, tahun perkenanan Tuhan, ya kan? Artinya pas ini waktu lockdown ini, ya kita harus cari perkenanan Tuhan. Kita harus cari perkenanan semua orang yang melihat kita, ya. Maka itu kita
sebagai jemaat Glow, ya kan? Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang di rumah katakan, apa? Yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Sebab Allah berfirman, 2 Korintus 6 ayat 12 katakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini, sama-sama katakan di rumah, waktu ini. Sama-sama katakan di rumah, waktu ini. Iya. Tuh. Yang belakang itu tuh. Katakan, waktu ini. Semuanya katakan, waktu ini. Waktu ini adalah waktu apa? Waktu perkenanan itu. 2 Korintus 6 ayat 2. Ya. Waktu ini, sekarang ini, adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Ya. Ini favornya Tuhan. Saat ini, walaupun kita sulit apa, tetapi inilah tahun, the year of God's favor. Tahun perkenanan Tuhan bagi gereja. Bagi kita. Bagi semuanya. Amin. Lanjut. Kita akan lihat berikutnya bagaimana kalau kita ingin disayang, ya kan? Banyak belajar di Alkitab bisa. Contohnya ya, Daud. Daud itu menjadi kesayangan Tuhan. Kenapa? Karena sikap hati Daud. Daud bilang, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya, minggu lalu saya bahas kan, tiap hari minta sama Tuhan uji hati kita. Kenapa? Karena ini Daniel, katakan kita sedang diuji. Ya. Hati, jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Saat-saat ini kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kita jaga hati kita. Ya. Jangan kita memikirkan dunia, ketakutan, kecewa, aduh gimana nanti hidup kita. Aduh gua gak punya duit lagi. Aduh mikirin mamon, uang. Jangan. Daud gak pernah mikirin itu. Ya. Dia hidup dalam kebenaran. Daud adalah orang yang suka menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Makanya banyak di Mazmur ditulis. Ya kan? Bagaimana dia betul-betul memuji dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan bertahta di atas pujian orang percaya. Amin. Bagaimana masa eliminasi itu? Kita harus menampilkan hal-hal yang baik. Ya. Kita harus memberikan semua saat ini hal-hal yang baik. Nanti kita akan cerita minggu depan ya. Dalam talk show. Pengalaman saya, pengalaman istri saya. Gimana di lockdown. Bagaimana di karantina. Jadi, para pemuda Glow Youth yang luar biasa, kalian harus namanya punya, apa katanya, seperti Esther, kasih sayang, menimbulkan kasih sayang. Ini intinya. Ya. Kenapa? Daud seperti itu juga. Ya. Jadi Tuhan sayang terus. Ya. Dan bukan, kalau Esther ini semuanya sayang. Katanya tuh, kalau lihat dia langsung sayang gitu. Ya. Nah itu gimana caranya? Ya, harus seperti Esther. Ya. Harus seperti Daud. Dan satu lagi saya mau kasih, harus seperti Yusuf. Nih, baca nih Yusuf. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Menjadi kesayangan bagi penjara. Jadi akhirnya di penjara, walaupun di penjara dia jadi kesayangan. Dimanapun kita berada harus kita jadi kesayangan. Kesayangan Tuhan dan kesayangan semua manusia. Ya kan? Nah ini Esther, Yusuf, Daud menjadi contoh menimbulkan kasih sayang. Favor. Ya. Perkenanan dari semua orang. Perkenanan dari Tuhan. Terakhir, lockdown adalah masa kemenangan. Ya. Esther 2 ayat 17. Apa yang terjadi? Esther dikasihi oleh baginda, oleh raja. Lebih daripada semua perempuan lain.
Dan dia memperoleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan dia mengangkat Esther menjadi ratu ganti wasti. Esther memperoleh kemenangan. Terpilih menjadi ratu. Menyingkirkan ribuan gadis-gadis. Kenapa? Karena Esther berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Raja. Hari ini kita harus berdoa supaya kita berkenan di hadapan semuanya. Kita, anak-anak muda, itulah kunci hidupmu. Kamu harus berkenan, ya kan? Di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau kita bisa mengibaratkan, Hega itu Roh Kudus. Dia mengajarkan kita, baginda ini Bapa di sorga. Suatu kali nanti kita akan dikasih mahkota kemenangan. Karena kita adalah orang yang keluar lebih dari para pemenang. Amin. Kenapa? Karena Tuhan Allah Bapa di surga ada di pihak kita. Terima kasih kepada semua yang telah mendengar firman ini. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap jaga hatimu, tetap iring Tuhan, tetap lakukan penyembahan, pujian dalam roh dan kebenaran. Inilah tahun perkenanan. Waktu inilah waktu penyelamatan. Kita semua diberkati Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kami di saat-saat seperti ini untuk tetap hidup dekat dengan pada Tuhan, selalu hidup dengan pada Tuhan, selalu hidup menjaga hati kami, selalu hidup untuk kami, selalu mau menyembah Tuhan setiap saat di dalam roh dan kebenaran. Kami minta kepada Roh Kudus, yaitu roh kebenaran itu, mengajarkan kami semua anak-anak muda Glow Youth dan seluruh pemirsa yang mendengar dan menonton khotbah ini. Biarlah semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Turun kuasa Roh Kudus kepadamu. Urapan Roh Kudus turun atasmu semua. Sehingga hidupmu diajari Tuhan Roh Kudus setiap waktu. Minta andalkan terus Roh Kudus. Minta semuanya kepada Roh Kudus. Apapun yang kau minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga akan memberikan kepadamu. Sampaikan semua, perkenalkan semua Tuhan Roh Kudus kepada dunia ini. Banyak Tuhan bilang dunia, orang-orang tidak mengenal Tuhan Roh Kudus. Tapi kita, karena ada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita punya Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan Roh Kudus. Yang telah diberi Bapa menggantikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Roh Kudus menjaga kita selama-lamanya. Setiap hari kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Setiap hari kita akan berkenan, favor, ya kan? Oleh Bapa di surga, oleh manusia. Kasih sayang semuanya turun atas kita. Diberkati semua anak-anak muda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, kita tutup kebaktian kita. Kita nyanyikan, angkat lagu, pemain musik. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Semua katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami akan melewati wabah virus COVID-19. Kenapa? Mengapa?
Karena ada tangan Tuhan memelihara kami. Karena Engkau adalah Sang Immanuel yang selalu menyertai kami. Kami tetap percaya, kami beriman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan bertahta di atas Indonesia. Hadirat-Mu menyelimuti Indonesia. Semua virus COVID-19 hilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ada hadirat-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kami berdoa buat pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet. Kami berdoa buat TNI, Polri, buat semua kepala daerah dari gubernur sampai kepada camat, lurah, RT, RW. Begitu juga kepada semua orang-orang yang mencoba menanggulangi bahaya COVID. Mulai dari Badan Penanggulangan Bencana, juga para dokter, para medis, para suster, para perawat, para siapapun, rumah sakit yang ada di Indonesia diberkati, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua alat-alat kesehatan, alat-alat medis dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang menderita COVID-19 disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua gejala-gejala ODP, PDP dan semuanya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu berkuasa, darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Kami berdoa Bapak Gembala, Pak Gilbert Lemondong bersama keluarga besarnya. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kami. Semua pengurus-pengurus Grow Youth. Semua jemaat-jemaat Grow Youth yang diberkati Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dengan kuasa-Nya yang ajaib. Semua keluargamu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua disehatkan, dikuatkan, diberikan sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa menyertaimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengambil bagian di dalam segala pelayan hari ini juga diberkati. Singer, WL, pemain musik, pembuka doa, dan siapapun termasuk studio ini yang kami pakai diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, anak-anakku sekalian, jemaat Grow Youth yang luar biasa dan seluruh pemirsa yang dicintai Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, pengajaran, perkenanan dari Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertaimu mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun berkat damai sejahtera, berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita untuk menjadi kita berkat buat banyak bangsa di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan aku daripada para petaka, sehingga kesakitan tidak aku. Tuhan memberkati kita semua, sampai ketemu minggu depan. Haleluya, amin.